surah Fatir, surah nomor 35 ya. Ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya. Kesakitan, minta maaf, apa saja. Mereka berusaha teriak-teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, Ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang sudah mati, dihidupkan lagi, nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan sudah nggak mungkin. Ya, kecuali rahmat Allah SWT memang dia kena syafaat segala macam. Tapi umumnya kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak dan Allah menjawab. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi orang yang mau berfikir, banyak waktu, 24 jam, 1 jam aja kita dengarin ceramah setiap hari. Sampai peringatan kok, masih ada 23 jam aktivitas yang lain. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringat? Gak pernah dengar ceramah sama sekali? Gak ada pernah orang nasihatin kamu? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sudah mati, gak ada yang tolong. Biar nangis-nangis, biar darah yang keluar. Dalam riwayat tentang neraka, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis saking habis air matanya keluar darah. Tapi nggak ada gunanya. Untuk apa? Sekarang Bapak Ibu masih sehat, kuat. Di pagi ini di ruangan ber-AC, Allah dengarkan nasihat-nasihatnya. Beruntunglah orang yang berakal. Tangkap, amalin. Punya dosa yang lalu, minta maaf. Sekarang kurang amal saleh, perbaiki ke depan. Sampai meninggal. Tugas kita cuma sampai ajal datang kok. Sabarlah sedikit. Kan begitu. Harusnya begitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran di dalam ayat. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, bisa dimengerti. Sekarang lebih mudah lagi, lebih luar biasa nanti. Ya, hujjah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, karena di handphone kita semua ada. Dunia sekarang di tangan kita nih, apa saja kita mau bisa kita baca, bisa kita lihat. Lain lagi kata beliau pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan ialah uban kepala. Ini biasa, bahkan ada orang subhanallah masih 20 lebih, masih 30 lebih sudah ada ubannya. Sengaja dicat, ditutupi. Biarin dia tumbuh, jadi lihat, oh saya sudah rambut putih, itu. Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata penyair. Ya. Di dalam syair, nanti kita jelaskan sebentar syairnya. Maka Al-Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Balluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya. Kenapakah kamu masih juga bercanda? Sementara peringatan telah datang, ya, sementara peringatan telah datangi Anda, dan jaring kematian begitu juga, maksudnya peringatan dan jaring kematian telah datang. Begitu juga telah sangat dekat hampiri Anda. Sesungguhnya di saat kematian tiba, ada sakarat yang kita rasa. Maka waspadalah jika ia tiba. Dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi. Maka beramallah, artinya kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya. Maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat. Bahkan terus saja
yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba? Padahal kamu tahu dengan nyata tidak ada tempat berlindung darinya, tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu hanya ada dua pilihan. Mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan atau ke sakar atau neraka yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zimmin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya, maut setiap saat menggelar kafan, sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Jadi kita sudah tahu mati akan datang, sudah tahu sebenarnya penawarnya, amal soleh dan iman. Tapi lalai terus. Kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian dan dari kafan itu. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau bertanya, Daud tanya, siapa kamu ini? Karena dalam sosok manusia. Lalu dia menjawab, aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja, tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung, dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu, kamu adalah malaikat maut, kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut, benar, sahutnya. Kata Daud, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat maut berkata, hai Daud, mana fulan kerabatmu? Mana fulan tetanggamu? Mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Ya. Jadi ini kisah yang dinukil masyhur sekali tentang Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Daud alaihissalam sering didatangi oleh malaikat maut berkunjung. Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya. Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut. Begitu rambutnya sudah mulai beruban Daud alaihissalam, datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku? Kata malaikat maut, mencabut ruhmu. Lalu dia bilang, bukankah saya minta agar diberikan peringatan? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah putih semua? Sudah rambut ubannya kan? Bukankah badanmu sudah melemah, bukan seperti waktu kamu masih remaja? Bukankah tetanggamu fulan telah meninggal, kerabatmu fulan telah meninggal? Itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang. Kalau mati datang nggak bisa ditunda. Tentu para nabi-nabi punya sedikit ya pengkhususan ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan khiyar. Pada saat mau meninggal, dikasih kesempatan. Mau dipanjangin umur nggak? Kalau mereka mau dipanjangin, tapi khusus nabi-nabi. Kalau saya sama bapak ibu di sini mustahil, mengkhayal, pasti mati. Bagaimanapun sehatnya, olahragawan kah, vitaminnya bagus lah, rumahnya mewah, mati. Selesai. Hari ini mati, dibungkus, dimandikan, besok masuk ke kuburan. Udah sadar, tidak ada urusannya lagi yang lain. Sadarlah, jangan terus-menerus lalai. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam sosok manusia. Maka malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan, saya ditugaskan mencabut ruhmu. Nabi Musa nggak tahu ini. Nabi Musa pukul. Dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pikir ini orang main-main bercanda. Lagi sakit Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut. Lalu Musa alaihissalam meminta maaf, gitu kan? Karena tidak tahu. Lalu kemudian ditanya, hai Musa, Tuhanmu menawarkan, maukah kamu dipanjangkan umur 1000 tahun? 1000 tahun. Umurnya Nabi Musa itu 120 tahun. Waktu mau meninggal 120 tahun. Ini ditambah 1000 tahun. Lebih panjang daripada dia hidup. Kata Nabi Musa alaihissalam, 1000 tahun banyak. Tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan. Lalu dia mengatakan, sebentar, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Kata malaikat maut, semua pasti mati. Kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang saja. Sudah selesai, tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah. Udah saya mau menuju ke akhirat. Mau hasil panennya mau diambil nih sekarang.